Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wayuni, NIM 2061916. Saya dari kelas Fisika 5A. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang matahari dan energi yang mana dalam mata kuliah Fisika Lingkungan. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari matahari. Apa sih yang dimaksud dengan matahari itu? Matahari adalah bola raksasa yang terbentuk dari gas hidrogen dan helium. Matahari termasuk bintang berwarna putih yang berperan sebagai pusat tata surya. Matahari ini juga merupakan sumber energi untuk kehidupan di permukaan bumi, yang mana panas matahari menghangatkan bumi dan membentuk iklim. Sedangkan cahayanya menerangi bumi serta dipakai oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Tanpa matahari tidak akan ada kehidupan di bumi karena banyak reaksi kimia yang tidak dapat berlangsung. Selanjutnya, ada beberapa macam struktur dari matahari. Yang pertama yaitu inti matahari, yang mana inti matahari merupakan area terdalam dari matahari yang memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius atau 27 juta derajat Fahrenheit. Berdasarkan perbandingan radius atau diameter, bagian inti berukuran seperempat jarak dari pusat ke permukaan dan 1/68 total volume matahari. Kepadatannya adalah sekitar 150 gram per sentimeter kubik. Untuk yang kedua yaitu zona radiatif, yang mana zona radiatif ini merupakan daerah yang menyelubungi inti matahari. Energi dari inti dalam bentuk radiasi berkumpul di daerah ini sebelum diteruskan ke bagian matahari yang lebih luar. Kepadatan zona radiatif ini adalah sekitar 20 gram per sentimeter kubik dengan suhu dari bagian dalam ke luar antara 7 juta hingga 2 juta derajat Celcius. Untuk struktur matahari yang ketiga yaitu zona konvertif, yang mana zona ini adalah lapisan di mana suhu mulai menurun. Suhu zona konvertif ini sekitar 2 juta derajat Celcius. Setelah keluar dari zona radiatif, atom-atom berenergi dari inti matahari akan bergerak menuju lapisan lebih luar yang memiliki suhu yang lebih rendah. Penurunan suhu tersebut menyebabkan terjadinya perlambatan gerakan atom sehingga pergerakan secara radiasi menjadi kurang efisien lagi. Untuk struktur matahari yang keempat yaitu fotosfer, yang mana fotosfer ini atau permukaan bumi meliputi wilayah setebal 500 km dari suhu sekitar 5.500 derajat Celcius. Sebagian besar radiasi matahari yang dilepaskan keluar berasal dari fotosfer. Energi tersebut diobservasi sebagai sinar matahari di bumi 8 menit setelah meninggalkan matahari. Kemudian, struktur matahari yang kelima yaitu kromosfer, di mana merupakan lapisan di atas fotosfer. Warna dari kromosfer ini biasanya tidak terlihat karena tertutup cahaya yang begitu terang yang dihasilkan fotosfer. Kemudian, saat terjadinya gerhana matahari total, di mana bulan menutupi fotosfer, bagian kromosfer akan terlihat sebagai bingkai berwarna merah dikelilingi matahari. Warna merah tersebut disebabkan oleh tingginya kandungan helium di sana. Selanjutnya yang keenam yaitu korona, yang mana korona ini merupakan lapisan terluar dari matahari. Lapisan ini berwarna putih karena hanya dapat dilihat saat terjadinya gerhana karena cahaya yang dipancarkan tidak sekuat
bagian matahari yang lebih di dalam. Saat gerhana total terjadi, korona terlihat membentuk mahkota cahaya berwarna putih dikelilingi matahari. Lapisan korona ini memiliki suhu yang lebih tinggi dari bagian dalam matahari dengan rata-rata 2 juta derajat Fahrenheit. Namun di beberapa bagian bisa mencapai suhu 5 juta derajat Fahrenheit. Kemudian untuk struktur matahari yang ketujuh yaitu bintik-bintik matahari, yang mana merupakan daerah gelap pada fotosfer. Daerah gelap ini timbul karena suhu pada daerah tersebut lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Perbedaan suhu itu disebabkan oleh terhalangnya gumpalan gas panas dari bagian dalam matahari atau inti matahari. Hal ini terjadi karena adanya gangguan medan magnet matahari. Diameter bintik-bintik matahari ini diperkirakan mencapai 80.000 km. Selanjutnya untuk struktur yang ke-8 yaitu granula, yang mana granula ini biasanya disebut dengan gumpalan matahari, yaitu timbul karena perbedaan suhu yang sangat besar antara inti dan fotosfer. Suhu di inti matahari mencapai 15 juta Kelvin, sedangkan di fotosfer mencapai 5.700 Kelvin. Perbedaan suhu yang sangat besar ini menyebabkan aliran gas yang sangat panas dari inti matahari ke fotosfer berupa gumpalan-gumpalan. Gumpalan-gumpalan inilah yang disebut gumpalan matahari atau granula. Adanya granula menyebabkan permukaan fotosfer tidak rata. Selanjutnya untuk struktur matahari yang terakhir yaitu prominensa, yang mana merupakan salah satu ciri khas matahari berupa bagian matahari yang menyerupai lidah api yang sangat besar dan terang yang mencuat keluar dari bagian permukaan serta seringkali terbentuk putaran. Prominensa ini disebut juga sebagai filamen matahari karena meskipun julurannya sangat terang bila dilihat di angkasa yang gelap, namun tidak lebih terang dari keseluruhan matahari itu sendiri. Selanjutnya yaitu spektrum energi cahaya matahari, yaitu merupakan energi sinar matahari yang dipancarkan gelombang elektromagnetik. Spektrum sinar matahari ini terdiri dari sinar tampak dan tidak tampak, yang mana sinar tampaknya meliputi merah, oranye, kuning, hijau, dan ungu. Diketahui sebagai warna pelangi. Kemudian sinar tidak tampak antara lain yaitu sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, sinar kosmik, sinar microwave, sinar listrik, dan sinar inframerah. Selanjutnya yaitu pengukuran kekuatan radiasi matahari. Ada beberapa macam alat untuk mengukur kekuatan radiasi matahari. Yang pertama yaitu virheliometer, yang mana merupakan alat untuk mengukur pancaran sinar matahari secara langsung. Yang kedua yaitu viranometer, yang berfungsi untuk mengukur energi terdifusi matahari. Untuk yang ketiga yaitu aktinograf, yang mana alat ini merupakan alat untuk mengukur total intensitas dari radiasi matahari langsung. Yang keempat yaitu Campbell-Stoker, yang mana alat yang digunakan untuk pengukuran lama penyinaran matahari. Untuk yang kelima yaitu Gunverlani, yang mana alat ini yang menangkap radiasi pada benda berbentuk bola sensor. Panas yang timbul akan menguapkan zat cair dari dalam bola hitam. Kemudian untuk penyerapan energi cahaya matahari dan daur ulang. Yang pertama yaitu tentang penyerapan energi cahaya matahari.
Pada umumnya, penyerapan energi cahaya matahari ini adalah penyerapan yang dilakukan untuk diambil manfaatnya, di mana kita sama-sama mengetahui bahwa cahaya matahari ini sendiri memiliki banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan, mulai dari sumber energi, kesehatan, sehingga membutuhkan lagi keberlangsungan hidup. Berikut ada beberapa contoh penyerapan energi matahari bagi keberlangsungannya hidup di bumi, antara lain yang pertama yaitu untuk pemanas air, yang kedua untuk pembangkit listrik, dan yang ketiga yaitu untuk proses fotosintesis, yang keempat yaitu untuk keberlangsungan ekosistem, yang kelima yaitu proses pengeringan, dan yang terakhir yaitu untuk kesehatan. Selanjutnya untuk daur energi, yang mana daur energi ini adalah rangkaian urutan pemisahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari lalu ke prosedur, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, dan sampai ke saproba. Baiklah, mungkin hanya itulah pembahasan saya mengenai materi matahari dan energi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.